Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang teks eksposisi. Sebelum lanjut, apa sih yang kalian ketahui tentang teks eksposisi? Coba perhatikan gambar di samping. Pada gambar di samping terlihat ada surat kabar, majalah, internet, dan media massa lainnya. Hal tersebut merupakan sumber bacaan masyarakat sehari-hari. Nah, hal ini juga berkaitan dengan keberadaan teks eksposisi. Sebelum kita berlanjut tentang materi teks eksposisi, coba kalian baca teks berikut ini. Nah, setelah kalian membaca teks eksposisi yang berjudul Pembelajaran Daring pada Masa Pandemi COVID-19, apa saja sih struktur teks eksposisi yang sudah kalian ketahui? Struktur teks eksposisi ada 3. Yang pertama adalah tesis. Tesis berisikan tentang isu, permasalahan, atau pandangan umum penulis. Yang kedua, ada rangkaian argumen. Rangkaian argumen ini berisikan tentang pendapat-pendapat atau fakta. Dan yang ketiga, ada penegasan ulang. Penegasan ulang ini berisikan tentang simpulan atau rangkuman. Kemudian, bagaimana ciri kebahasaan teks eksposisi? Ciri kebahasaan teks eksposisi ada 5, yakni yang pertama menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau kausalitas. Yang ketiga, menggunakan kata-kata kerja mental. Yang keempat, menggunakan kata-kata perujukan. Yang kelima, menggunakan kata-kata persuasif. Nah, setelah kalian mempelajari dan memahami bagaimana struktur teks eksposisi dan bagaimana ciri kebahasaan teks eksposisi, lalu bagaimana cara langkah-langkah penyajian teks eksposisi. Tapi sebelum kita lanjut ke langkah-langkah penyajian dalam teks eksposisi, cobalah kalian tonton dan simak video berikut ini dengan baik. Perkembangan teknologi dari tahun ke tahun kian pesat, terutama dalam teknologi komunikasi. Dalam dekade terakhir, ada banyak inovasi yang hadir untuk mempermudah jalinan komunikasi. Banyak aplikasi berbasis fitur internet yang bisa dijalankan di smartphone, seperti browser, game online, email, sosial media, dan masih banyak yang lainnya. Saat ini, sebagian remaja menggunakan smartphone sebagai media komunikasi. Smartphone menjadi barang penting dan harus dibawa kemanapun. Remaja yang secara psikologis masih labil dan mencari jati diri, senang dengan menunjukkan eksistensi di sosial media. Anggapan katro ketika tidak memiliki akun sosial media, nampaknya sudah menjadi budaya yang lumrah di kalangan remaja. Menulis status mulai dari kegiatan sehari-hari hingga curahan isi hati menjadi rutinitas harian. Sudah menjadi hal yang lazim saat media sosial menjadi tempat curhat bagi para penggunanya. Hal ini menjadikan para remaja senang hidup dalam dunia maya dibanding dunia nyata. Selain itu, smartphone juga beresiko menurunkan daya konsentrasi penggunanya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dr. David W. Goodman,
Smartphone memiliki karakter yang mampu membuat penggunanya melakukan sejumlah hal dalam waktu bersamaan atau multitasking. Hal ini cenderung membuat seseorang kesulitan menyerap informasi karena fokus yang mudah beralih dari satu hal ke hal lainnya. Pengurangan penggunaan aplikasi yang tidak penting juga menjadi salah satu alternatif yang baik. Bersikap bijak terhadap perkembangan teknologi dapat menjadi solusi dalam mengurangi sederet dampak negatifnya, mulai dari diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Nah, setelah kalian menonton video tersebut, apakah kalian tahu video tersebut tentang apa? Ya, video tersebut berkaitan dengan teks eksposisi. Video tersebut merupakan isu yang dapat dikembangkan menjadi teks eksposisi. Selanjutnya, mari kita simak langkah-langkah penyajian teks eksposisi. Langkah-langkah penyajiannya adalah yang pertama, menentukan isu yang akan dipilih. Yang kedua, membaca banyak sumber bacaan terkait tentang isu yang sudah kamu pilih. Dan yang ketiga, mendaftar topik-topik yang berkaitan tentang isu yang kamu pilih. Nah, setelah mempelajari struktur teks eksposisi, ciri kebahasaan teks eksposisi, dan langkah-langkah penyajian, adapun tugas individu untuk kalian kerjakan, yakni tuliskanlah sebuah teks eksposisi dengan isu yang kamu tentukan sendiri. Kemudian, kembangkan isu tersebut dengan langkah-langkah sebagaimana yang telah kamu pelajari. Sekian pembelajaran kita hari ini mengenai teks eksposisi. Terima kasih karena telah mengikuti pembelajaran dengan baik. Sampai bertemu di kelas selanjutnya.